Halo, saya Daniel Ananto Wibowo dari kelas 12 IPA 1, absen 12, akan menjelaskan tentang apa itu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Protein tersusun dari dua atau lebih polipeptida. Satu polipeptida dikode oleh satu gen, contohnya hemoglobin, yang terbentuk dari dua polipeptida berarti dikode oleh dua gen. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku berupa asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino. Jenis asam amino dalam sintesis protein ditentukan oleh DNA. Sintesis protein merupakan dasar untuk mempelajari bagaimana informasi genetik dalam DNA diekspresikan dalam suatu makhluk hidup serta menjelaskan bahwa protein sebagai jembatan yang menghubungkan antara genotipe yang biasa disebut faktor pembawa sifat dengan fenotipe yang bisa disebut juga sifat yang tampak. Mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein terdiri atas dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. DNA memiliki dua untai. Untai yang satu sebagai cetakan disebut juga template non-coding antisense, dan untai komplemennya sebagai pengode disebut juga coding sense non-template non-cetakan. Rentangan DNA yang ditranskripsikan menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Transkripsi berfungsi mensintetis mRNA, tRNA, dan RNA. Transkripsi meliputi tiga tahap, yaitu inisiasi transkripsi, elongasi untai RNA, dan terminasi transkripsi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan transkripsi. RNA polimerase menempel pada DNA. Tempat menempelnya RNA polimerase pada untai DNA disebut promoter. Promoter menentukan salah satu untaian DNA yang menjadi cetakan. RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal, start point promoter. Yang kedua itu elongasi, pemanjangan. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa nitrogen sekaligus. Apabila untai DNA ditranskripsi, triplet basa nitrogen ATG dan pada DNA akan menyediakan cetakan untuk UAC dalam molekul RNA. Proses yang ketiga yaitu pengakhiran atau terminasi transkripsi. Proses transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Pada sel prokariotik, transkripsi berhenti tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi. Sementara itu, pada sel eukariotik, transkripsi akan berhenti setelah RNA polimerase melewati titik terminasi hingga 10-35 nukleotida. Setelah pembentukan RNA selesai, heliks ganda DNA menutup kembali dan RNA terlepas dari enzim RNA polimerase. Pada sel eukariotik, transkrip RNA memiliki rentangan nukleotida, bukan pengkode. Urutan penyerap disebut intron atau daerah yang tidak ditranslasi, yang tersebar berselang-seling di antara segmen pengode atau ekson. Transkripsi terjadi kira-kira 60 nukleotida per detik dan menghasilkan pra-mRNA. Pra-mRNA disambung dan dimodifikasi menjadi mRNA yang terbentuk kemudian keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti dan menempel pada ribosom. Dan tahap yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu molekul mRNA. Translasi dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Ribosom
merupakan organel kecil yang biasa berderet membentuk poliribosom. Ribosom terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. tRNA mempunyai antikodon yang merupakan urutan basa nitrogen komplementer dari mRNA. Setiap 3 urutan basa nitrogen atau triplet pada mRNA merupakan kodon yang akan menentukan jenis asam amino. Setiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh enzim sintetase tRNA aminoasil. Di dalam sel terdapat 20 jenis enzim tersebut karena satu enzim untuk satu jenis asam amino. Translasi membutuhkan energi dari GTP atau bisa disebut guanosin 5-trifosfat. Translasi meliputi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi translasi. Subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul mRNA di ujung 5. Translasi selalu dimulai dari kodon inisiasi AUG pada mRNA yang berfungsi sebagai start tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAEC membawa asam amino metionin atau MET dan melekat pada kodon inisiasi AUG. Metionin selalu menjadi asam amino awal dalam proses sintesis protein. Penyatuan mRNA, tRNA, inisiator, dan subunit ribosom kecil yang diikuti perlekatan subunit ribosom besar menyempurnakan kompleks inisiasi translasi. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Siklus ini berlangsung sekitar 1/10 detik dan terus diulang pada saat penambahan asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida yang lengkap. Siklus elongasi translasi meliputi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan kodon. Kodon mRNA di tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA yang baru masuk membawa asam amino. Pembentukan ikatan peptida molekul rRNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim atau ribosim yang mengatalisis pembentukan peptida dengan menggunakan polipeptida dari tempat P ke asam amino yang baru datang di tempat A. Terus yang terakhir, translokasi. tRNA di tempat A yang sudah terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh ditranslokasikan ke tempat P. Saat tRNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan nitrogen pada kodon mRNA. mRNA ikut bergerak dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi di tempat A. tRNA kosong yang tadinya berada di tempat P bergerak ke tempat E lalu keluar dari ribosom. Yang terakhir yaitu terminasi. Elongasi berakhir setelah kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa nitrogen kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi dan tidak mengkode asam amino. Protein faktor pelepas langsung mengikatkan diri pada kodon stop dan menghidrolisis ikatan antara tRNA dengan asam amino terakhir pada rantai polipeptida. Selanjutnya, polipeptida dilepaskan dari ribosom. Kedua subunit ribosom dan komponen lainnya terdisosiasi atau terpisah-pisah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.